Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia pada Jumat malam. Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurutnya, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo juga mengimbau para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik, bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa, bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki, benar. Tetapi terjadi, menurut pendapat saya dan keyakinan saya, suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu pemirsa, KPU mengumumkan ada 6 petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugas di Pilkada Serentak 2024. Keluarga korban akan diberi santunan sebesar 36 juta rupiah. Selain 6 petugas meninggal dunia, ada 115 petugas mengalami kecelakaan maupun sakit saat bertugas di sejumlah daerah. KPU akan memberikan santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia sebesar 36 juta rupiah plus biaya pemakaman 10 juta rupiah. Sementara untuk petugas yang cacat permanen 30,8 juta rupiah, luka berat 16,5 juta rupiah, dan luka sedang 8,25 juta rupiah. Teman-teman di KPPS yang ada di dalam aplikasi Sirekap Transaksi akan yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000, dan untuk luka sedang 8.250.000. Pemirsa, tingkat partisipasi warga Jakarta dalam pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus.
Pemirsa, proses rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Rekapitulasi akan dilakukan secara manual dari sejumlah TPS yang ada di Jakarta. Hingga kini proses penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Saat ini proses tahapan penghitungan masih di tahap kecamatan dengan tenggat waktu 6 hari pasca pencoblosan. Proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang dari sejumlah TPS di Jakarta. KPU Jakarta juga akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum mengumumkan secara sah pemenang Pilkada Jakarta pada 15 Desember mendatang. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. 2 tersangka yang berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Pak, mohon maaf ada tamu. Jam berapa? Sampai sini jam berapa? Tahu kan kita datang sini, tahu nggak? Udah tahu ya, udah paham ya, Bro. Lu masih Peri? 700. Siapa? 1. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan 2 tersangka baru yang berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, yang diantaranya 10 orang pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil. Polisi juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, CH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 sebesar 6,5%. Prabowo menegaskan kenaikan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025. Prabowo mengatakan upah merupakan jaring pengaman bagi para pekerja. Ia juga menegaskan kenaikan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Menurut Prabowo, upah minimum sektoral akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten.
Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan memberikan program makan bergizi untuk anak dan ibu hamil dengan bantuan Rp10.000 per hari per orangnya. Program ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan keluarga hingga Rp2,7 juta per bulan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar Rp17,15 triliun untuk merenovasi 10.440 sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri di seluruh daerah. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, pemerintah siapkan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melakukan renovasi 10.440 sekolahan, baik sekolah swasta maupun negeri. Di hadapan para guru, Presiden Prabowo berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar Rp17,5 triliun untuk merenovasi sekolah di seluruh daerah. Presiden menegaskan program renovasi sekolah ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Sementara itu, dalam 5 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden menargetkan akan melakukan renovasi sebanyak 330.000 sekolah. Upaya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi lantaran ojek online tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Selain itu, Menteri SDM menyebut distribusi BBM subsidi difokuskan pada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Menyusul rencana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online alias ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM lantaran ojol untuk kegiatan usaha. Bahlil menjelaskan ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Bahkan mayoritas ojek online disebut masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri SD menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Meski demikian, Bahlil mengatakan pengemudi ojek online masih bisa menerima subsidi jika memenuhi kriteria. Lebih lanjut, Bahlil menyebut sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam mengenai siapa saja yang akan menerima subsidi BBM dengan skema terbaru. Menurut Bahlil, pihaknya akan menggunakan data tunggal yang dihimpun dari berbagai kementerian atau lembaga, di mana data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu terkait BBM subsidi untuk ojol, sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji untuk memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojol. Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi bahkan mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pemirsa, sementara itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan.
Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat, sebab setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini pun belum merespons mengenai rencana penundaan kenaikan PPN. Saat ditemui di Istana minggu lalu, Sri Mulyani juga enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Kemudian saat ditemui di TPS sekitar rumahnya, Sri Mulyani kembali bungkam. Seperti diketahui, gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah.